Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yogi Gusrandi. Untuk kesempatan kali ini di channel ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari berjualan sembako dan barang harian. Nah, kebanyakan orang berpikir adalah keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh toko-toko sembako, warung-warung sembako, dan toko-toko kelontong itu berjumlah sedikit, tidak besar begitu. Ibaratnya ketika dia menjualnya 2.000, untungnya cuma Rp300. Nah, ada trik-trik khusus yang sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Bagaimana cara mendapatkan harga-harga mendapatkan harga jual itu yang tinggi begitu. Ketika kita ada suatu barang, kita jualnya tinggi, tetapi tidak dibeli orang dan laku dan laris begitu. Ada beberapa caranya, ada beberapa pengalaman yang dapat saya bagikan. Yang pertama, ketika kita ingin menjual sesuatu barang yang ingin mendapatkan untung yang besar, yang pertama kita harus lakukan adalah menekan modal. Bagaimana itu menekan modal? Ibaratnya ketika kita menjualnya 10.000, kita tekan modalnya. Tekan modal itu bagaimana? Kita harus pandai mencari barang-barang yang dengan harga murah. Ibaratnya kalau kita jual 10.000, kita harus dapatkan sekitar 8.000 dari harga normalnya 9.000. Artinya ketika kita membeli 9.000 itu dapat untung cuma 1.000. Dan ketika membeli 8.000 dapat untung 2.000 per pieces. Nah, bagaimana caranya itu ya? Menekan modal. Artinya ketika ada promo-promo atau ada diskon-diskon besar dari distributor, kita harus segera mengambilnya dan dapatkan harga terbaik dari sana. Untuk yang kedua, bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang besar dari warung-warung sembako ini? Ada beberapa barang yang jumlah dan ketersediaan di pasar itu cukup terbatas. Bisa dikarenakan barang tersebut memang produksinya lagi terbatas atau ada lagi terkendala dengan pengangkutan dan lain sebagainya. Nah, ketika barang-barang tersebut ada dan kita menjualnya dalam keadaan langka dan susah tersebut, kita bisa menaikkan harga-harganya, harga jualnya. Yang biasa kita jual 10.000, kita naikkan 13.000. Nah, bagaimana? Apakah itu sah? Sah-sah saja. Karena apa? Karena kita harus menjualnya sesuai dengan harga pasar yang berlaku, dengan kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan. Kita memang mendapatkan untung Rp3.000 dari biasanya 1.000, tetapi kita mencari barang tersebut memerlukan waktu dan pikiran, serta sampai kita harus menjemputnya jauh-jauh gitu, harus tempatnya yang jauh. Jadi menurut pengalaman pribadi saya, sah-sah saja kita mengambil keuntungan dari momen-momen langkanya barang-barang tersebut. Nah, yang ketiga, yang bisa kita dapatkan keuntungan besarnya adalah ketika momen-momennya barang tersebut naik harga. Nah, bukan hanya keuntungan yang besar, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan keuntungan kita. Ibaratnya ketika seperti suatu produk yang biasanya modalnya 2.000, kita jual 3.000, sekarang modalnya itu 3.000. Artinya apa? Ketika kita tetap menjualnya 3.000 dan tidak menaikkannya 4.000, maka kita akan defisit secara modal. Artinya kita tidak untung untuk barang-barang sebelumnya. Sehingga kita harus memiliki kesempatan untuk menaikkan harga barang tersebut ketika untuk keuntungannya berkali lipat, dan kita juga tidak kehilangan modal sebelumnya. Artinya apa? Siasatnya adalah ketika kita memiliki stok barang tersebut biasanya 10, kita lipat gandakan menjadi 20 atau lebih. Nah, dari sanalah kita dapatkan modal kita tidak berkurang, tetapi keuntungan kita ada. Nah, ketiga itulah pengalaman pribadi saya dalam berjualan di warung sembako ini. Karena apa? Karena kita harus bisa berinovasi bagaimana supaya toko kita cepat berkembang, dikenal orang, dan terkenal dengan murah serta berkualitasnya. Nah, untuk teman-teman sekalian, silakan subscribe channel saya ini sehingga kita bisa mengikuti video-video saya ke depannya, dan semoga
saya dapat menginspirasi teman-teman dalam membuka usaha ini. Dan juga jika ingin bertanya lebih banyak, silahkan komentari video saya atau ikuti akun Instagram dan Facebook saya dengan atas nama Yogi Gusrandi. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Teruslah berinovasi agar kita tumbuh berkembang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.